Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Siapa yang tidak tahu Usama bin Zaid? Ya, tidak seorang pun sahabat Nabi Muhammad SAW yang merasa aneh dengan kebahagiaan beliau, yaitu Rasulullah SAW, atas lahirnya anak ini. Hal itu karena posisi kedua orang tuanya bagi beliau. Ibu dari anak ini adalah Barakah al-Hasanah, yang dikenal dengan Ummu Aiman. Dia adalah budak Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Ummu Aiman membesarkan Rasulullah dalam hidupnya. Ia memelihara Rasulullah setelah ibunda beliau wafat. Rasulullah SAW membuka matanya untuk melihat dunia dan tidak kenal siapapun sebagai ibunya kecuali Ummu Aiman. Rasulullah betapa amat mencintai Ummu Aiman. Beliau sering berkata, "Dia adalah ibuku setelah ibuku dan anggota keluargaku yang tersisa." Inilah ibu dari anak yang beruntung. Adapun ayahnya adalah orang yang paling disayang oleh Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Harithah, yang merupakan anak yang diadopsi oleh Rasulullah SAW. Dia juga sahabat Rasul yang banyak mengetahui rahasia Rasulullah, menjadi salah seorang anggota keluarga Rasul dan merupakan orang yang paling beliau cintai setelah Islam. Kaum muslimin bergembira dengan lahirnya Usama bin Zaid seperti belum pernah ada bayi yang terlahir selainnya. Sebab apa yang membuat Nabi bahagia akan membuat mereka semua bahagia. Setelah hal yang membuat Nabi Muhammad SAW senang, maka akan membuat semua orang senang juga. Maka kaum muslimin memberikan gelar kepada anak yang beruntung ini dengan panggilan Al-Habib wa Ibnu Hibbi, orang yang disayangi dan anak dari orang yang disayangi. Kaum muslimin tidak berlebihan saat mereka memberikan gelar kepada anak kecil yang bernama Usama ini. Rasulullah amat mencintai dia sehingga dunia merasa cemburu kepadanya. Usama hampir seusia dengan cucu Rasulullah yang bernama Al-Hasan bin Fatimah Az-Zahra. Al-Hasan ini berkulit putih, cerah dan amat mirip dengan kakeknya, yaitu Rasulullah. Sedangkan Usama berkulit hitam, pesek hidungnya dan amat mirip dengan ibunya yang berasal dari Habasyah. Namun demikian, Rasulullah tidak pernah membedakan kepada mereka berdua dalam membagikan cintanya. Ia menggendong Usama dan menaruhnya di salah satu pahanya, dan ia juga menggendong Al-Hasan dan menaruhnya pada paha satunya lagi. Kemudian Rasul mengangkat mereka berdua ke arah dadanya dan berdoa, "Ya Allah, aku mencintai mereka berdua, maka cintailah mereka berdua olehmu." Rasulullah SAW amat mencintai Usama hingga suatu saat Usama melewati gerbang pintu lalu kepalanya terantuk. Maka mengalirlah darah dari lukanya. Maka Rasulullah menyuruh Aisyah untuk menghilangkan darah dari lukanya. Namun Aisyah tidak mampu melakukannya. Maka Rasulullah langsung menghampiri Usama dan Rasul menyedot memar di tubuhnya sehingga darah habis. Dan Rasulullah menghibur Usama dengan ucapan-ucapan yang baik sehingga Usama merasa tenang dan tidak kesakitan. Sebagaimana Rasulullah mencintai Usama saat ia masih kecil, beliau pun mencintai Usama saat ia sudah menjadi remaja. Hakim bin Hazam, salah seorang pembesar Quraisy, menghadiahkan Rasulullah sebuah pakaian bagus yang ia beli dari Yaman seharga 50 dinar emas, yang dulunya memiliki Zuyazan, salah seorang raja Yaman. Rasulullah menolak untuk menerima hadiah tersebut sebab Hakim saat itu masih menjadi seorang musyrik. Namun Rasulullah malah membelinya. Suatu saat Rasulullah mengenakan pakaian itu satu kali pada hari Jumat. Kemudian beliau menanggalkannya untuk diberikan kepada Usama bin Zaid. Maka Usama mengenakan pakaian tersebut sepanjang pagi dan petang untuk pergi bersama para sahabatnya, para pemuda Muhajirin dan Ansar. Saat Usama menginjak usia dewasa, maka baru terlihatlah sifat mulia dari dirinya yang membuat ia pantas menjadi orang kesayangan Rasulullah. Dia adalah orang yang amat cerdas. Dia seorang pemberani yang luar biasa, bijak, dapat menempatkan segala urusan pada tempatnya, memiliki iffah yang menjauhkan segala hal yang nista, pencinta sehingga manusia mencintainya, takwa serta warok yang membuat Allah cinta kepadanya. Pada peristiwa Uhud, Usama bin Zaid beserta anak-anak para sahabat yang lain ingin ikut serta dalam jihad fisabilillah. Maka Rasulullah SAW memilih di antara mereka siapa yang dapat ikut serta, dan Rasul menolak keikutsertaan mereka karena belum cukup umur.
Salah seorang yang dilarang ikut oleh Rasulullah adalah Usama bin Zaid. Maka ia kembali pulang dan dari matanya mengalir deras derayan air mata karena mereka sedih tidak dapat ikut berjihad di bawah panji Rasulullah. Nah, pada perang Khandaq, Usama bin Zaid juga datang bersama para pemuda dari kalangan sahabat. Ia mengganjal kakinya agar supaya terlihat tinggi, sehingga Rasulullah memperbolehkan ikut serta dalam jihad. Maka Rasul memilihnya dan membolehkannya untuk ikut serta. Ia pun lalu membawa pedangnya untuk berjihad di jalan Allah dan pada saat itu ia baru berusia 15 tahun. Pada peristiwa Hunain, saat kaum muslimin kalah, Usama bin Zaid serta Abbas paman Rasulullah, Abu Sufyan bin Al-Harits sepupu Rasul, dan 6 orang lainnya dari para pembesar sahabat berjuang dengan begitu semangat. Maka dengan kelompok yang kecil namun berani ini, Rasulullah mampu merubah kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan dan mampu melindungi kaum muslimin yang mundur dari serangan kaum musyrikin yang dapat mencelakakan mereka. Pada peristiwa Mu'tah, Usama bin Zaid berjuang di bawah komando ayahnya, Zaid bin Haritha, padahal umurnya baru 18 tahun. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ayahnya tewas. Ia tidak lemas dibuatnya dan tidak gentar. Ia melanjutkan jihadnya di bawah komando Ja'far bin Abu Thalib, sehingga ia pun tewas. Kemudian ia masih terus berjuang di bawah komando Abdullah bin Rawaha, sehingga ia pun berjuang untuk menyusul kedua sahabatnya. Kemudian ia masih berjihad di bawah komando Khalid bin Walid sehingga pasukan yang sedikit tersisa ini mampu lolos dari cengkraman Romawi. Usama kembali ke Madinah dengan berharap ayahnya mendapatkan ganjaran terbaik di sisi Allah. Ia meninggalkan jasad ayahnya yang suci di bumi Syam. Usama menunggangi kuda ayahnya yang ia pakai saat berperang. Nah, pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah memerintahkan untuk mempersiapkan pasukan demi menghadapi pasukan Romawi. Dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan banyak lagi para sahabat yang terkenal lainnya. Rasul menunjuk sebagai panglima pasukan ini adalah Usama bin Zaid. Padahal pada saat itu usianya masih belum genap 20 tahun. Rasulullah memerintahkan Usama untuk membawa pasukan ke Al-Balqa, benteng Al-Darun yang terletak dekat Gaza di negeri Romawi. Begitu pasukan mulai bersiap, Rasulullah jatuh sakit. Begitu sakitnya semakin parah, pasukan ini menunda keberangkatannya sehingga mereka mengetahui kondisi Rasulullah. Usama berkata, begitu penyakit semakin parah pada diri Rasulullah, aku menghadapnya dan banyak orang ikut bersamaku. Aku menghadapnya dan aku dapati beliau diam, tidak mampu berbicara karena sulitnya penyakit yang ia derita. Beliau mengangkat tangannya ke langit lalu menurunkannya lagi di tubuhku. Aku mengerti bahwa ia baru saja mendoakanku. Begitu Rasulullah SAW wafat dan baiat telah dilangsungkan terhadap Abu Bakar, maka Abu Bakar memerintahkan agar pasukan Usama diberangkatkan. Akan tetapi ada sekelompok orang Ansor berpendapat agar pengiriman pasukan ditunda saja dan mereka meminta Umar untuk menyampaikan hal ini kepada Abu Bakar. Mereka berkata kepada Umar, jika Abu Bakar masih berkeras untuk mengirimkan pasukan, tolong beritahukan ia agar mau menunjuk orang yang lebih tua dari Usama. Begitu Abu Bakar mendengar permintaan kaum Ansor dari Umar, ia langsung melompat, tadinya ia duduk, dan menarik janggut Umar dan berkata dengan nada emosi, ibumu tak pernah berharap mendapatkan anak sepertimu ya Ibnu Khattab. Rasulullah telah menunjuknya menjadi pemimpin dan engkau malah menyuruhku untuk menggantinya. Demi Allah, hal itu tidak akan pernah terjadi. Begitu Umar bertemu lagi dengan orang-orang tadi, mereka menanyakan apa yang telah diputuskan Abu Bakar. Umar menjawab, ibu kalian tidak pernah berharap punya anak seperti kalian. Aku telah menjadi korban dari perbuatan kalian di hadapan Khalifah Rasulullah. Saat pasukan di bawah komando seorang panglima muda, Khalifah Rasulullah mengiringnya sambil berjalan kaki, sedangkan Usama menunggu kuda. Usama berkata, ya Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah kuda atau aku turun. Abu Bakar menjawab, demi Allah, janganlah kau turun. Demi Allah, aku tidak akan naik. Aku hanya ingin membasuh telapak kakiku dengan debu di jalan Allah sesaat saja. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Usama, aku menitipkan kepada Allah agama, amanah, dan akhir amalmu.
Aku berpesan kepadamu untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan Rasulullah kepadamu. Kemudian Abu Bakar mendekatinya sambil berkata, jika kamu mempersilahkan aku meminta Umar untuk tinggal membantuku di sini. Kemudian Utsama mempersilahkan Umar untuk tidak berangkat berperang. Utsama bin Zaid berangkat dengan pasukannya dan ia melaksanakan semua perintah Rasulullah. Maka pasukan berkudanya ia tempatkan di Al-Balqa dan benteng Al-Darum di daerah Palestina. Ia menghilangkan kehebatan Romawi dari hati pasukan muslimin. Utsama membuka jalan bagi pasukan muslimin untuk menaklukkan beberapa wilayah Syam, Mesir, dan Afrika Utara, semuanya hingga sampai ke Laut Hitam. Kemudian Utsama kembali dengan menunggangi pelana yang sama digunakan oleh ayahnya sewaktu terbunuh dulu, dengan membawa ghanimah yang melampaui perkiraan manusia, sehingga ada yang mengatakan tidak pernah ada pasukan yang lebih selamat dan membawa ghanimah lebih banyak dari pasukan Utsama bin Zaid. Utsama bin Zaid selagi ia hidup menjadi orang yang dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin. Itu disebabkan karena ia menempati janjinya kepada Rasulullah dan senantiasa menghormati beliau. Umar Al-Faruq bahkan memberikan gaji kepada Utsama melebihi apa yang ia berikan kepada anaknya, Abdullah bin Umar. Maka Abdullah berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, engkau memberikan gaji kepada Utsama 4.000, sedangkan engkau memberikan aku hanya 3.000. Padahal ayahnya tidak lebih utama darimu, dan ia juga tidak lebih mulia daripadaku." Umar Al-Faruq berkata, "Engkau keliru. Ayahnya lebih dicintai oleh Rasul daripada ayahmu, dan ia lebih dicintai Rasul dari dirimu." Maka Abdullah bin Umar rela menerima pemberian gaji yang diberikan untuknya. Dan Umar bin Khattab setiap kali ia berjumpa dengan Utsama bin Zaid akan berkata, "Selamat datang, amirku." Jika ada orang yang merasa aneh dengan tingkah Umar ini, ia akan berkata kepada orang itu, Rasulullah telah menjadikan dia sebagai amirku. Itu adalah kisah tentang Utsama bin Zaid. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.